Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang salah satu tokoh pahlawan Indonesia, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena perjuangannya dalam Perang Padri melawan kolonial Belanda. Ia adalah pemimpin yang memiliki semangat juang tinggi dalam mempertahankan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dari pengaruh kolonialisme. Melalui presentasi ini, saya akan membahas biografi Tuanku Imam Bonjol, kehidupannya saat menghadapi pengaruh kolonial Belanda, dan perjuangannya dalam Perang Padri, serta kehidupannya setelah pengaruh kolonialisme. Tuanku Imam Bonjol lahir dengan nama Muhammad Syahab pada tahun 1772 di Bonjol, Sumatera Barat. Ia dikenal sebagai ulama dan pemimpin yang memiliki semangat keagamaan yang kuat. Sejak muda, ia mendalami ilmu agama Islam dan kemudian menjadi salah satu tokoh utama dalam gerakan Padri yang bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam secara lebih ketat di Minangkabau. Pada awal abad ke-19, Belanda mulai memperluas kekuasaannya di Nusantara, termasuk di Minangkabau. Mereka memanfaatkan konflik internal dan antara kaum adat dan kaum Padri untuk mengukuhkan pengaruhnya. Tuanku Imam Bonjol berusaha mempertahankan prinsip-prinsip Islam dan menolak pengaruh kolonialisme yang berusaha mengontrol tanah Minangkabau. Dalam kondisi ini, ia mendirikan Banteng Bonjol sebagai pusat pertahanan. Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri. Perang Padri terjadi dari tahun 1803 hingga 1838. Perang Padri merupakan konflik besar antara kaum Padri dan yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dan kaum adat yang kemudian bersekutu dengan Belanda. Pada awalnya, kaum Padri mengalami beberapa kemenangan. Namun Belanda akhirnya berhasil menguasai beberapa wilayah dengan strategi militer yang lebih unggul. Pada tahun 1837, Benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda setelah perlawanan sengit selama bertahun-tahun. Bagaimana kehidupan Tuanku Imam Bonjol setelah pengaruh kolonial Belanda? Setelah kekalahannya dalam Perang Padri, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur. Kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Manado. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan hingga wafat pada 6 November 1864. Meskipun telah tiada, perjuangannya tetap dikenang sebagai bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melalui kolonialisme. Nah, dari yang saya presentasikan, saya dapat menyimpulkan bahwa Tuanku Imam Bonjol adalah tokoh besar dalam sejarah Indonesia yang memiliki peran penting dalam menentang kolonialisme Belanda. Melalui Perang Padri, ia berusaha mempertahankan ajaran Islam dan menolak pengaruh asing yang ingin mengendalikan Minangkabau. Meskipun akhirnya dia ditangkap dan diasingkan, perjuangannya tetap menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan identitas budaya. Sampai situ saja yang saya presentasikan. Mohon bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.